kembali lagi bersama saya Gika Perbina Ginting dengan nomor pokok mahasiswa 20170007. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Riau Kepulauan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan pada masa pertengahan kanak-kanak dan masa akhir kanak-kanak. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi perkembangan pada anak usia dini. Jadi saya minta kepada teman-teman semua untuk mendukung saya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen video ini, oke? Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang perkembangan kognitif pada masa pertengahan kanak-kanak dan masa akhir kanak-kanak. Oke, yang pertama, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada anak, terutama dalam masa pertengahan dan akhir, tergolong membentuk konsep pemikiran yang stabil. Yang dimaksud pemikiran yang stabil di sini itu pemikirannya tergantung apa yang ia peroleh, namun tanpa disertai nalar atau alasan yang logis. Sewaktu-waktu dapat berubah tergantung keadaan yang ia hadapi. Perkembangan kognitif anak pada masa pertengahan dan akhir biasanya dialami pada masa prasekolah, yang dimana anak belum terlalu berpikir akan hal-hal yang terlampau keras yang dapat menguras cara berpikirnya. Piaget menyatakan bahwa tahap operasional konkret berlangsung pada usia sekitar 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mampu bernalar secara logis yang dimana penalarannya disertai contoh yang spesifik atau konkret. Konkret di sini nyata. Mengapa harus spesifik atau konkret? Karena pada masa ini cara berpikir anak masih dasar dan masih belum mampu berpikir secara detail. Takutnya apabila disuruh secara logika tanpa disertai contoh yang spesifik dan konkret, anak merasa kebingungan. Akibatnya anak malas untuk berpikir. Di samping itu, Piaget merumuskan bahwa kenyataannya beberapa kemampuan operasional konkret tidak muncul secara sinkron. Pendidikan dan budaya mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan anak. Jadi pendidikan dan budaya sangat berpengaruh kepada perkembangan anak. Pada tahap ini, anak dapat dilatih untuk bernalar secara konkret, yang dimana anak diharapkan mampu mempraktikkan sesuai budaya yang ia pelajari, yang memungkinkan anak dapat mengembangkan keterampilan yang ia miliki. Pada fase ini, anak juga sudah mulai menekankan perhatian, memori, dan strategi untuk merespon informasi. Pemrosesan informasi di sini maksudnya apa yang akan anak temukan selama masa ini, apa yang anak peroleh gitu. Entah anak memperlihatkan kemajuan apapun yang ia peroleh ataupun mampu tidak mengendalikan atensi atau perhatiannya. Pada masa ini, anak lebih berminat dengan stimulasi yang bersifat tugas dibandingkan dengan lainnya. Memori atau ingatan yang terjadi pada masa ini mengalami peningkatan walaupun tidak berlangsung banyak. Memori jangka panjang, yaitu ingatan yang relatif tidak terbatas, bahkan akan selalu teringat walaupun kejadian itu sudah terjadi di waktu yang sangat lama. Hal ini mencerminkan bahwa anak mengalami peningkatan akan kemampuannya yang ia peroleh melalui strategi yang diajarkan oleh pendidikannya. Jadi di sini pendidikan dan budaya sangat mempengaruhi perkembangan pada anak. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang perkembangan emosi pada masa pertengahan kanak-kanak dan masa akhir kanak-kanak. Oke, perkembangan emosi.
Perubahan-perubahan dalam emosi dapat menyangkut pemahaman terhadap emosi-emosi yang kompleks, seperti bangga dan malu. Mendeteksi bahwa ada lebih dari sebuah emosi yang dapat dialami di dalam sebuah situasi khusus. Mempertimbangkan lingkungan yang dapat menggiring pada reaksi emosional, memperbaiki kemampuan menekan dan mengungkapkan emosi-emosi negatif, serta penggunaan inisiatif diri untuk mengarahkan kembali perasaan yang ada. Pada masa kanak-kanak awal ini, emosi anak sangat sulit dikontrol oleh orang tuanya. Pada masa ini biasanya jika orang tua memarahi anak, anak tersebut akan balik memarahi orang tuanya. Jadi pada masa ini sangat diperlukan kesabaran untuk mendidik anak. Tetapi seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia anak, anak akan semakin reflektif tentang kehidupan emosional, dan mereka akan semakin menggunakan strategi untuk mengendalikan emosi mereka. Mereka menjadi lebih efektif dalam mengelola emosi secara kognitif, seperti menenangkan diri sendiri setelah kesal. Seiring bertambahnya usia anak-anak, mereka dapat menilai dengan lebih akurat dan menentukan seberapa besar kendali yang mereka miliki terhadapnya. Anak-anak yang lebih tua akan lebih baik daripada anak-anak yang lebih kecil, dan anak-anak yang lebih tua akan lebih bisa mengontrol emosi mereka dibandingkan dengan anak-anak yang lebih kecil. Jadi semakin bertambahnya usia, semakin berjalannya waktu, anak-anak akan semakin bisa mengontrol emosi mereka. Sekarang kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu tentang perkembangan emosional. Salah. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu perkembangan sosial pada masa pertengahan kanak-kanak dan masa akhir kanak-kanak. Pada fase ini, biasanya anak-anak jauh dari orang tuanya. Anak-anak lebih mementingkan teman-temannya daripada orang tuanya. Anak-anak lebih suka menceritakan dan atau bermain dengan teman-temannya daripada dengan orang tuanya. Anak-anak lebih suka bercerita tentang kehidupannya, tentang apa yang ia alami, itu kepada teman-temannya, bukan kepada orang tuanya. Pada masa ini, anak-anak lebih suka bermain dengan sesama jenisnya. Jadi biasanya anak perempuan lebih suka bermain dengan anak perempuan, dan begitu pun sebaliknya, anak laki-laki lebih suka bermain dengan anak laki-laki. Seperti anak perempuan lebih suka bermain boneka-boneka dengan teman sesamanya perempuan, dan anak laki-laki lebih suka bermain bola dan bermain lainnya dengan temannya yang laki-laki. Dan di sini anak-anak biasanya berteman dengan teman-temannya itu karena ada suatu persamaan gitu, seperti sama bentuknya, sama pakaiannya, atau sama mainannya, atau bahkan sama dengan hal-hal yang ia sukai gitu. Pada masa ini, anak-anak usia sekolah menghabiskan lebih sedikit waktu dengan orang tuanya dan tidak terlalu dekat dengan mereka dibanding sebelumnya. Tetapi untuk orang tua, hubungan dengan anak di sini sangat penting. Budaya memengaruhi hubungan dan peran keluarga. Jadi pada fase ini, pada masa ini, peran orang tua sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Meskipun anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dengan teman-temannya, tetapi orang tua diharapkan untuk tetap mengontrol kehidupan dan perkembangan anaknya. Oleh karena itu, sebagai orang tua sangat perlu memperhatikan pergaulan anak-anaknya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua untuk menjaga pergaulan anak-anaknya, yaitu yang pertama, orang tua harus mengenali teman anak-anaknya. Jadi orang tua harus kenal dengan teman anak-anaknya. Jadi bukan hanya anak-anaknya yang kenal dengan teman-temannya, tetapi orang tua anak juga harus kenal dengan teman-teman anaknya.
Jadi jika sudah mengenal teman-temannya, orang tua bisa mendekati teman-teman anak tersebut untuk memberitahu kepada mereka agar tidak membawa anak tersebut ke hal-hal yang buruk. Jadi jika orang tua sudah memberitahu teman-temannya agar anak tersebut jangan melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, karena kalau jika orang tua langsung berbicara kepada anaknya, mungkin anaknya akan tidak mendengarkan. Jadi seperti di perkembangan emosi tadi, perkembangan anak di sini, jika orang tua memarahi anak tersebut akan balik marah ke orang tuanya. Jadi orang tua harus dekati teman anak-anaknya. Jadi beritahu teman anaknya agar menjaga pergaulan mereka. Dan jika ada kesempatan, dan anaknya juga mau mendengarkan di waktu yang tepat, di saat-saat yang tepat, beritahu anaknya juga, nasihati anaknya juga. Mana tahu nanti anaknya dapat menerima nasihat dari orang tuanya. Karena pada fase ini, pada masa perkembangan sosial ini, jika teman-teman anak tersebut melakukan hal-hal yang buruk, anak-anak juga ikut-ikutan. Jadi pada fase ini anak-anak banyak melakukan hal yang teman-temannya lakukan. Jadi kalau teman-temannya melakukan hal yang buruk, anak-anak juga ikut melakukan hal yang buruk. Jika teman-teman anak tersebut melakukan hal yang baik, dia juga ikut melakukan hal yang baik. Karena itu peran orang tua sangat dibutuhkan pada masa ini. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Saya berharap teman-teman bisa mengerti, bisa menerima penjelasan dari saya. Dan jika teman-teman tidak mengerti, dan jika teman-teman punya saran, punya masukan, saya berharap teman-teman bisa komen di kolom komentar video ini. Dan saya juga meminta dukungan teman-teman sekali lagi, tolong subscribe, like video ini, dan jika bisa share ke teman-teman semua. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Di akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.